pagi hari ini saya akan melakukan pengabdian masyarakat yang berjudul sosialisasi pertumbuhan dan perkembangan pada anak di lingkungan masyarakat Klinik PKU Muhammadiyah dari Umbul Harjo. Baik, terima kasih untuk latar belakang dari kenapa saya melakukan pengabdian untuk warga sekitar PKU Umbul Harjo. Dikarenakan memang klinik PKU Umbul Harjo ini merupakan klinik yang baru saja dibangun, dan untuk menciptakan keberlangsungan bagi klinik dan supaya masyarakat bisa hidup dalam kondisi yang sehat, maka saya akan melakukan penyuluhan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak di sekitar PKU Muhammadiyah Umbul Harjo. Kita juga melihat bahwa di masyarakat PKU Muhammadiyah Umbul Harjo ini banyak sekali anak-anak yang mengalami gangguan dari pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang mengalami gizi kurang, gizi buruk, kemudian ada juga yang mengalami dengan obesitas. Selain itu, untuk perkembangannya ada anak-anak juga yang masih belum dapat berjalan seperti itu pada usia lebih dari 12 sampai 15 bulan. Sehingga dari hal tersebut saya ingin memberikan bagaimana sih orang tua supaya orang tua maupun perangkat masyarakat ya, kesehatan maupun guru-guru yang ada di sekitar klinik PKU Umbul Harjo dapat mendeteksi secara awal bagi anak-anak yang mengalami pertumbuhan atau perkembangan yang terganggu. Untuk pendeteksian dini dari gangguan pertumbuhan dan perkembangan, kita menggunakan dua tools. Untuk tools pertumbuhan kita menggunakan WHO chart, kemudian untuk tools dari gangguan perkembangan kita menggunakan questionnaire pra-screening perkembangan atau yang kita sebut sebagai KPSP. Tujuan dari pengabdian ini adalah supaya anak-anak yang ada di dalam lingkungan masyarakat PKU Umbul Harjo akan semakin menjadi anak yang sehat, kemudian tumbuh kembangnya baik ya, sehingga di masa depan mereka akan bisa menjadi generasi yang cerdas serta memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Kemudian yang kedua adalah bagi orang tua ataupun perangkat kesehatan bisa mendeteksi secara dini dan secara awal ya apabila anak tersebut mengalami gangguan pertumbuhan atau perkembangan, sehingga bisa langsung ditangani atau diintervensi oleh dokter yang bisa menangani kasus-kasus tersebut. Untuk metodenya, kami akan melakukan seminar secara offline kepada para orang tua ataupun guru ataupun petugas kesehatan yang ada di klinik PKU Umbul Harjo untuk mendeteksi bagaimana caranya melihat berat badan dan tinggi badan, kemudian di-plotting pada WHO chart untuk melihat interpretasinya apakah anak tersebut mengalami gizi buruk, kurang, ataupun gizi lebih. Kemudian untuk perkembangannya saya juga akan mengenalkan apa itu questionnaire pra-screening perkembangan atau KPSP untuk menilai apakah adanya gangguan perkembangan pada anak tersebut. Implikasinya atau harapan yang saya ingin capai adalah bahwa orang tua dapat meningkat pengetahuannya. Dengan adanya kami juga akan membagikan kuesioner pre dan post test untuk melihat apakah ada peningkatan pengetahuan dari orang tua, guru ataupun petugas kesehatan di sekitar PKU Umbul Harjo. Untuk harapannya mereka dapat melakukan peningkatan pengetahuan dari yang sebelumnya tidak tahu mengenai screening perkembangan dan pertumbuhan menjadi lebih aware dan tahu mengenai screening perkembangan dan pertumbuhan pada anak. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan pengabdian masyarakat ini. Semoga bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang ada di klinik PKU Umbul Harjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa melakukan presentasi ya, memberikan penyuluhan kepada para ibu-ibu semua ya. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bersedia hadir untuk kita sama-sama belajar ya bagaimana sih mengenal pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Terima kasih juga kesempatannya kepada Dr. Wenang yang sebagai ketua dari atau kepala
dari puskesmas kepala klinik di PKU Beharjo, kemudian kepada Lazismu yang sudah berkenan juga untuk hadir pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja kita mulai untuk materinya. Jadi kemarin saya ingin sebenarnya berbagi ya kepada ibu-ibu semua, karena kebetulan ternyata ya di Jogja ya, kota besar, sebenarnya kota pelajar ya, ternyata masih banyak juga, gak hanya di Yogyakarta saja, di kota Jogja, tapi di Sleman, Bantul, bahkan mungkin di area Jogja sekitar Progo gitu ya, juga masih banyak kita temui adik-adik atau anak-anak yang ternyata mengalami gangguan pertumbuhan ya, mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan, tapi ternyata orang tuanya mungkin belum sadar ya, bahwa baik orang tua maupun petugas kesehatan masih belum menyadari bahwa si anak ini sudah mengalami gangguan pertumbuhan ataupun mengalami gangguan perkembangan. Sehingga kalau kita menemukan ya, harapannya kalau ibu menemukan kok ternyata anak saya ini kelihatannya kurus ya, seperti itu ya, apa jangan-jangan benar nih yang kita sebut sering ya sekarang ini dengan stunting gitu ya. Apa sih stunting ya? Nah, apakah benar nih anak stunting? Apakah benar nih anak kurus ya? Sehingga kita nanti akan belajar bagaimana sih cara menentukan pertumbuhan yang baik untuk seorang anak. Oke. Ya. Singkat aja ibu ya, saya Dr. Gina Puspita, kebetulan saya riwayat pendidikan mengambil pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, kemudian untuk melanjutkan pendidikan dokter spesialisnya di Universitas Gadjah Mada juga. Kemudian saat ini saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan di UNY dan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping serta Rumah Sakit Asri Medical Center di depan SMA 1 Jogja. Jadi kalau ada yang mau berobat mampir boleh ya berkonsultasi di sana. Oke, next. Nah, ini ya, langsung ke materinya. Sebenarnya kita harus membedakan dulu apa sih yang disebut tumbuh dan berkembang. Ternyata berbeda ya. Tumbuh ya, tumbuh otomatis kalau tumbuh itu adalah bertambahnya ukuran fisik ya, atau ukuran tubuhnya seseorang anak ya. Nah, itu bagaimana sih cara mengukurnya ya? Cara pengukuran pertumbuhan, yaitu kita harus melihat dari 3 hal: berat badan, panjang badan, sama lingkar kepala ya. Jadi jangan lupa ya, 3 hal ini harus diukur setiap bulan ya. Kalau bisa setiap bulan. Anak-anak tuh jangan hanya diukur berat badannya aja atau panjang badannya aja, tapi ternyata lingkar kepala itu juga mempengaruhi ya. Jadi kalau seandainya kita temui ternyata loh, kok lingkar kepalanya kecil ya, nah itu kita udah harus waspada. Atau lingkar kepalanya kok besar gitu, nah itu kita harus waspada ya. Nah, kalau perkembangan itu fungsi ya, fungsi mental, psikomotoriknya ya. Jadi dia ada 4 ya yang kita nilai ya. Motorik kasarnya ya, dia bisa berjalan, kemudian bisa berlari, itu yang kita sebut sebagai motorik kasar. Kemudian motorik halus coret-coret, kemudian dia mulai memegang cangkir, menggosok gigi ya, gitu ya. Kemudian bahasa ya, bicara ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah personal sosial. Personal sosial ini penting juga. Bagaimana seorang anak bisa berinteraksi dengan kita. Contohnya misalnya menatap mata kita, tersenyum ya. Itu menjadi salah satu poin perkembangan juga yang penting ya buat si anak ya. Next. Nah ini ya, jadi kalau seandainya ibu-ibu mencermati buku KIA ya, kan sekarang tuh kita alhamdulillah sih kalau di Jogja ini
insya Allah ya klinik ataupun puskesmasnya itu sudah ada, pasti ibu hamil itu dibekali buku KIA ya. Sekarang juga buku KIA itu sudah diupdate ya, yang dulu tidak begitu lengkap ya, tapi sekarang itu udah lengkap, bahkan sudah menjadi satu buku antara ibu saat hamil dan kemudian saat sama si anaknya ya. Nah, kita lihat ya, jadi kita sebut sebagai pertumbuhan baik itu ada dua hal, yaitu dia tumbuh kejar dan tumbuh normal. Kalau tumbuh kejar itu artinya berat badannya selalu naik ya, namun dia bisa berpindah ke pita yang atasnya. Nanti kita lihat grafiknya ya. Kemudian kalau tumbuh normal, dia berat badannya selalu naik, tapi grafiknya mengikuti pita warna yang sama ya. Nanti kita lihat. Kemudian kalau nggak baik itu ada tiga hal. Yang pertama kita sebut sebagai tumbuh tidak memadai, kemudian tidak tumbuh, dan tumbuh negatif. Kalau tumbuh tidak memadai itu seolah-olah ini yang kadang suka nggak aware ya, seolah-olah dia naik ya, naik kok naik, tapi ternyata naiknya itu turun, dia berpindah ke pita bawahnya, tapi belum mencapai pita dia yang kuning ya. Biasanya kita kuning sama merah ya, yang jelek gitu ya, maksudnya gizi yang agak kurang itu adalah yang kuning, kemudian yang merah itu kan yang buruk ya, kemudian yang hijau itu masih baik ya. Kalau tidak tumbuh itu dia menetap, berat badannya ada aja ya. Kalau tumbuh negatif dia turun ya ke grafik bawahnya. Kita lihat next. Nah ini dia Bu yang kita sebut sebagai tumbuh kejar. Jadi kalau tumbuh kejar itu kita lihat dia naik ya dari grafik yang ini ya. Jadi dia ini kita lihat ya, ininya di sini ya, di sini poinnya. Nah kemudian tumbuh kejar dia naik tuh 6, 6,5, 7,2, kita plotting terus ya tiap bulan, dia bisa berpindah ke garis pita yang di atasnya. Nah 2 poin, jadi harusnya dia di sini garisnya, tapi dia bisa berpindah ke atasnya. Ini tumbuh kejar, ini bagus sekali ya pertumbuhannya. Kalau tumbuh normal ini dia sesuai dengan mengikuti garis ininya, garis pita yang dari awal dia lahir, kemudian usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu dia sesuai ya. Kalau kita ngeplotting di sini ya, jadi ternyata masih ada juga sih yang memang orang tua pengen tahu gimana sih Dok cara ngeplotting di sini, karena kadang mungkin kalau petugas tuh rame ya, bayi-bayinya rame sehingga nggak sempat ngeplotting ya. Orang tua pengen ngeplotting sendiri. Ini adalah usia ya Bu ya. Yang garis horizontal ini adalah usia. Kemudian yang garis ini adalah berat badan. Jadi nanti misalnya usianya 3 bulan, beratnya 5 kilo gitu ya. Tinggal masukin aja 3 bulan usianya, kemudian beratnya 5 kilo. Kita titik di sini. Nah, seperti itu saja sebenarnya. Harapannya tiap bulan kita ngeplotting, kita akan tahu ya anak ini masuk yang tumbuhnya baik atau tidak. Nah, ini yang tumbuh tidak memadai, yang kadang orang tua tidak menyadari bahwa anaknya sudah tumbuh yang tidak bagus ya. Ini kita lihat naik kan ya Bu ya, 6,6, 6,9, 7,2, naik ya. Wah senang orang tua, naik Dok. Tapi ternyata dia turun garisnya. Dia di sini, garisnya di sini mengikuti pertumbuhan, tapi ternyata dia turun satu lompat ke grafik yang di bawahnya. Nah itu artinya tumbuh tidak memadai. Terus kemudian yang kedua adalah tidak tumbuh ya. Tidak tumbuh ini anjlok aja, menatap seperti ini ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tumbuh negatif. Kalau tumbuh negatif dia turun lompat ke
dua grafik ya, dua grafik yang di bawahnya. Jadi yang harusnya dia di sini turun sampai ke dua garis ya. Nah, ini tidak tumbuh negatif ya, atau yang kita sebut sebagai gagal tumbuh anaknya. Nah, ini bahaya sekali ya. Jadi jangan sampai anak-anak itu sudah seperti ini baru aware. Harapannya pada saat tumbuh tadi ya, tumbuh tidak memadai atau dia tumbuhnya tidak tumbuh ya, yang grafiknya turun itu langsung segera saja anak itu dikonsultasikan, bisa ke dokter spesialis anak atau dokter umum ya, yang di klinik atau di puskesmas boleh. Sehingga nanti kalau dokter umumnya memang agak bingung bagaimana tata laksananya, bisa langsung dirujuk ke dokter spesialis anak. Next. Kemudian, nah sebenarnya ada lagi, kalau di buku KMS itu selain yang tadi grafik tadi, kita akan melihat ya, di baliknya itu akan ada seperti ini. Nanti kita menilainya berdasarkan usia dan jenis kelamin. Kalau yang warna biru itu laki-laki, boys ya. Tapi kalau yang warna pink itu untuk perempuan ya. Nah, nanti kita lihatnya di sini Bu. Jadi grafik ini akan ada 3. Pertama adalah berat badan untuk usia. Jadi di sini adalah usianya. Yang horizontal adalah usia, yang vertikal ini adalah berat badannya. Jadi nanti tinggal dimasukin. Usianya 4 bulan, beratnya 6 kilo. Tarik sini. Oh, sesuai ya. Nah, nanti kita lihat ini ada chartnya. Ada tenadanya ya, -3, -2, 0, 2, 3 ya. Nanti kita lihat interpretasinya. Kalau jelek atau gizinya kurang, itu dia di bawah -2 ini. Jadi kalau udah ada merahnya ke bawah sini, ini berarti dia udah gizi kurang ya. Kalau bagus itu -2 sampai +2 ini ya. Kalau 2 sampai 3 ini berarti anaknya overweight ya, overweight itu udah mulai gendut-gendut nih. Kalau di atas 3 sini, nah di atas ini berarti dia obesitas ya. Nanti kita lihat interpretasinya. Yang jelas ini bisa di-download di Google ya, udah banyak sekarang ya. Jadi tapi dilihat ya Bu ya, di atasnya ini berat badan, usia, panjang badan, usia ya, nanti beda-beda. Sama satu lagi kita pakainya adalah, nah ini berat badan per panjang badan. Jadi yang diukur nggak hanya berat badan usia yang dimasukin, tapi juga panjang badan sama berat badan dan panjang badan. Kalau berat badan dan panjang badan nanti dilihat. Di sini adalah panjangnya senti, kemudian di sini adalah beratnya. Next. Nah ini adalah interpretasinya ya. Jadi kalau misalnya berat badannya dibandingkan usianya berlebih, berarti dia tadi ya grafiknya di atas 2 standar deviasi. Tapi kalau dia normal itu antara -2 sampai +2 SD. Kalau underweight atau kurus ya kita sebutnya -3 sampai -2 ya. Kalau sangat rendah kurang dari -3. Termasuk panjang badan ya. Jadi kita sebut stunting itu udah mulai di bawah -2 ya. -2 sampai -3 itu stunting ya. Di bawah -3 sangat-sangat pendek ya anaknya ya. Nah nanti kita lihat kalau yang berat badan per panjang badan, nanti interpretasinya adalah seperti berikut ya. Kalau -2 sampai -3 itu wasted atau anaknya kurus ya. Kalau kurang dari -3 severe wasted atau gizi buruk, itu udahan ya. Next. Nah ini dia ya. Ini adalah tipe-tipe bentukan tubuh anak ya yang mengalami malnutrisi. Jadi normalnya itu ya tingginya oke, normal ya. Yang wasted tadi ya dia anaknya kurus ya, panjangnya sesuai tapi ternyata beratnya kurus kan. Jadi antara berat badan sama panjang badannya tidak sesuai ya. Kalau stunting panjangnya aja yang bermasalah ya, panjangnya bermasalah, mungkin beratnya masih oke ya. Nah kalau underweight tadi ya, berat badannya yang dibandingkan anak-anak usianya itu dia kurus ya. Next.
tadi stunting ya sedikit ya Bu ya, karena kita memang lagi menggalakkan juga ya tentang perawakan pendek. Jadi stunting itu gangguan pertumbuhan di mana dia tidak tercapai potensi pertumbuhannya ya, akibat status kesehatan atau nutrisi yang tidak optimal ya. Jadi kalau anak-anak yang stunting yang pendek itu biasanya istilahnya adalah sudah mengalami gangguan gizi yang sangat panjang ya, atau kita sebutnya gangguan gizi kronik ya, sangat panjang. Nah ini nilainya adalah antara tinggi badan per usianya tadi ya, panjang badan per usianya adalah minus 2 SD ya, bawah 2 SD. Next. Nah ini di Indonesia ternyata dia prevalensinya cukup tinggi ya, sekitar 30 sampai 39% ya. Nah ini dia 30 sampai 39% ini di Indonesia ya, dan ada yang nggak ada datanya juga kan. Nah ini jadi harapannya stunting ini benar-benar bisa diberantas ya. Nah, bagaimana kita menentukan parameter mendiagnosis ya yang menunjang untuk perawakan pendek ini ya, stunting ini ya. Pertama adalah tinggi potensi genetik, bisa kita lihat, kemudian laju pertumbuhan, sama rasio segmen antara upper dan lowernya ya. Jadi ada 3 parameter yang bisa kita gunakan untuk menilai bahwa anak ini ada potensi ya untuk ke arah stunting ya. Next. Ini adalah tinggi fumus ya, tinggi potensi genetik. Jadi kalau misalnya anaknya cewek, nah anaknya cewek itu kira-kira anak ini bisa tinggi sampai berapa senti sih? Nah ini kita pakainya tinggi potensi genetik. Jadi usia tinggi badan bapaknya ditambah tinggi badan ibunya. Nanti tinggi badan ibunya dikurangi 13 cm dulu ya. Jadi tinggi badan ayah ditambah tinggi badan ibu dikurangi 13 cm dibagi 2. Nah plus minus 8,5 cm. Jadi kurang lebih anak ini tingginya nanti kalau udah gede itu kurang lebih segitu. Nah tapi kan ternyata bukan hanya ini kan potensial genetik. Genetik itu bisa kita ubah ya dengan pemberian suplementasi makanan yang baik ya, sehingga kurang lebih anak ini bisa tinggi segitu, tapi bisa mencapai yang lebih tinggi lagi kalau kita berikan suplementasi makanan yang baik ya. Next. Selain itu ini juga bisa ya rasio segmen atas dan bawah ya. Jadi kita ukur antara kepala sampai simfisis pubis itu pinggang ya Bu ya. Di pinggang sini kalau normalnya usia lahir sampai 1 tahun itu memang bagian atas tuh lebih gede, lebih panjang dibandingkan yang bawah ya. Jadi perbandingannya antara 1,7 banding 1. Tapi kalau udah usia 1 sampai 10 tahun harusnya antara yang atas sama yang bawah itu sama ukurannya, 1 banding 1 normalnya. Nah kalau udah lebih dari 10 tahun rasionya kurang dari 1,3. Jadi kalau dijumlahin dibagi 2 ya, antara atas sama bagian bawah itu harusnya normalnya kurang dari 1,3. Nah kalau ternyata dia normal ya, normal tapi dia stunting ya, pendek ya, nah ini kemungkinannya pubertasnya terlambat atau ada memang gangguan ya. Kalau dia tinggi ya, yang atasnya lebih tinggi daripada yang bawahnya, kemungkinan penyakitnya seperti itu ya. Nah kalau yang bawahnya lebih pendek daripada yang atasnya, nah itu kemungkinannya ada sindrom itu. Sehingga kalau nanti ketemu ibu anak usia 1 sampai 10 tahun kok antara atas sama bawahnya nggak proporsional, lebih pendek yang atasnya atau yang lebih pendek yang bawahnya, bisa langsung dikonsultasikan ke dokter ya. Next. Selain itu ini juga penting ya, penting nih ibu ketahui ya, berapa sih laju pertumbuhan seorang anak ya. Jadi kurang lebih ya kalau di tahun di in utero itu di dalam kandungan setelah lahir ya, dia sampai 1 bulan
itu sekitar pertambahannya tuh 60 sampai 100 cm ya. Kemudian tahun pertama kehidupan, jadi usia-usia 1 tahun itu bertambah sekitar 23 sampai 27 cm per tahun ya Bu ya, bukan per bulan ya, ingat ya, per tahun gitu ya. Nah nanti semakin pubertas ya semakin lambat dia ya pertumbuhannya, sehingga sampai tahun kedua itu harus kita kejar secara maksimal pertumbuhan si anak ya. Kemudian untuk yang sebelahnya adalah berat badan ya, peningkatan berat badan per tahun harapannya seperti itu. Next. Nah, sehingga bagaimana sih kita melakukan tata laksana nutrisi yang baik ya untuk anak-anak dengan stunting? Itu sejaknya itu bukan sejak anaknya brojol, dah telat kalau sejak anaknya brojol. Jadi harusnya sejak dalam kehamilan ya. Jadi sejak hamil itu penting banget nutrisi ibu hamilnya ya. Jadi pemberian multivitamin, kemudian suplementasi makanan ya, itu sangat penting. Terus yang kedua, pas lahir ASI ya. Nah, kolostrum itu kan seminggu awal anak itu lahir kan kolostrum banyak-banyaknya tuh Bu, harus diberikan ya ASI. Terus 0 sampai 6 bulan eksklusif breastfeeding ya, jadi artinya benar-benar menyusui lengkap ya. Kemudian setelah 6 bulan mulai ya, setelah 6 bulan sudah mulai ada makanan pendamping ASI ya. Nah itu harus dilengkapi ya, selain dia tetap menyusui juga memberikan MPASI dan ditambahkan mikro suplementasi ya. Kan nanti ada programnya biasanya dari puskesmas, vitamin A, obat cacing tiap 6 bulan sekali ya kan. Nah itu diberikan anaknya ya, zinc ya. Kalau ada severe malnutrisi segera perbaiki ya. Kalau anak-anak itu sudah lebih dari 2 tahun ketahuan ada gizi kurangnya, itu akan semakin sulit untuk kita perbaiki dibandingkan kita memperbaiki di bawah 2 tahun ya. Kemudian di atas 2 tahun nanti itu sama ya, pemberian vitamin A dilanjutkan sampai usia 3 tahun. Next. Nah ini apa sih jadi isi piringku ya? Sebenarnya yang paling sumber yang paling penting yang harus ada di dalam piring, terutama di usia 6 sampai 12 bulan itu adalah karbohidrat, protein dan lemak ya. Karbohidrat, protein dan lemak itu adalah sumber yang harus segera di ada ya, yang harus ada ya. Kenapa karbohidrat, protein dan lemak ya? Selain karbohidrat ada juga ya vitamin dan mineral ya, itu juga penting ya. Cuma nanti usia di bawah 12 bulan itu kalau misalnya terlalu banyak serat itu juga kadang anak-anak suka agak sembelit gitu loh Bu. Jadi vitamin seperti sayur-sayuran dan buah-buahan itu untuk di bawah 12 bulan secukupnya saja. Nanti setelah usia 12 bulan boleh kalau mau dikasih berlebih banyak boleh. Jadi salah ya kalau usia 6 bulan dikasihnya cuma pure-pure buah ya. Nah, jadi usia 6 bulan itu gak usah yang buah tok gitu kan. Aduh dong pengen nyobain apel aja dikasih gitu. Wah, itu nanti anaknya dapetnya gizinya dari mana? Cuman pisang aja dong. Wah, ya gak bisa ya. Kalau udah usia 6 bulan ke atas, makanannya harus sudah ada karbohidrat, protein dan lemak. Jadi tiga itu harus ada ya. Next. Nah, itu tadi pertumbuhannya. Kemudian kita ke perkembangan anak ya. Nah ini kalau di perkembangan anak sebenarnya screening awal yang bisa kita lakukan ya di klinik atau di puskesmas itu adalah menggunakan KPSP ya, questionnaire pra-screening perkembangan ya. Nanti kita menjadwalkan ya screening perkembangan KPSP-nya usia 3, 6, 9, 12 itu ya. Nah ini untuk mengetahui perkembangan anak sesuai usianya. Kalau misalnya, jadi kalau KPSP itu lebih ini ya dia ya per bulan gitu ya, 3, 6,
9, 12, sehingga kalau misalnya anaknya usianya 13 bulan 16 hari maka masuknya ya 14 bulan. Anaknya usianya 13 bulan 12 hari ya berarti 13 bulan ikutnya ya. Next. Alat-alatnya yang dibutuhkan seperti ini. Next. Nah ini ya Bu ya, ini dia banyak, nanti bisa di googling juga. Kurang lebih seperti ini ya, grafiknya. Nanti tinggal disesuaikan ya. Misalnya usia 3 bulan anaknya udah bisa tengok kanan kiri belum? Ya, misalnya gitu ya jawabannya. Atau tidak. Kalau tidak itu misalnya ibunya nggak tahu dong orang sama mbaknya, oh iya ya mbaknya jadi nggak tahu gitu ya. Atau belum pernah kayaknya dong, soalnya belum pernah dicontohkan juga sama orang tua gitu ya. Jadi jawabannya tidak ya. Nanti jawabannya kalau misalnya sesuai ya itu 9 sampai 10. Tapi kalau cuma 7 sampai 8 itu harus kita ulang lagi 2 minggu lagi. Kalau kurang dari 6 itu berarti dia ada penyimpangan sehingga harus dilakukan screening ya. Next. Oke ya sudah. Terima kasih kalau dari saya cukup sekian. Nama saya Nur Adian dari PCA Wonorejo. Dari Aisyah. Saya memang sudah nggak punya anak sekecil itu, tapi jatuh ke cucu dokter. Jadi ada cucu saya itu yang semua dengan saya ini, umur 3,5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Wenang Nanisi dari Klinik Pratama PKU Muhammadiyah Umbul Harjo mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Gina atas bantuannya untuk membagi ilmu kepada masyarakat di sekitar Klinik Pratama kami terkait tumbuh kembang anak. Semoga kedepannya kita dapat bekerja sama lebih banyak lagi antara UMY dengan Klinik Pratama PKU Muhammadiyah Umbul Harjo. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Gina untuk materi yang sudah disampaikan. Semoga nanti ilmunya bisa bermanfaat dan bisa diterapkan untuk kami dan yang lainnya.